Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desila dengan NIM 2216 Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh soal tentang materi proses costing untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Maisa Prani. Baiklah, langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu PT Garmen menghasilkan tekstil melalui Departemen Produksi, yaitu Departemen Permintaan dan Departemen Penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produksi. Hasil inspeksi ini menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember. Yang pertama, PDP awal di Departemen Permintaan yaitu 500 unit dan Departemen Penyelesaian 600 unit. Sedangkan untuk tingkat penyelesaiannya yaitu 100%. Departemen Permintaan yaitu 100%, 3/4, 1/5. Untuk Departemen Penyelesaian 100%, 2/3, 3/4. Untuk produk masuk dalam proses atau PDP di Departemen Permintaan yaitu 9.100 unit, sedangkan di Departemen Penyelesaian tidak ada produk masuk dalam prosesnya. Produk ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebanyak 8.200 unit untuk Departemen Penyelesaian. Untuk Departemen Penyelesaian ini tidak ada. Terus produk selesai ditransfer ke gudang. Untuk Departemen Permintaan kosong, di Departemen Penyelesaian nanti dicari sendiri. Selanjutnya PDP akhir. Departemen Permintaan yaitu 900 unit dan Departemen Penyelesaian 350 unit. Selanjutnya untuk tingkat penyelesaiannya yaitu di Departemen Permintaan 100%, di 1/3, 1/6, dan Departemen Penyelesaian 100%, 1/7, dan 2/5 untuk tingkat penyelesaiannya. Sedangkan produk hilang akhir di Departemen Permintaan yaitu 300 unit dan 260 unit untuk Departemen Penyelesaian. Produk rusak 200 unit di Departemen Permintaan, 50 unit di Departemen Penyelesaian. Produk hilang awal hanya di Departemen Penyelesaian 500 unit. Sedangkan harga pokok PDP awal. Harga produk selesai dari Departemen Permintaan untuk Departemen Permintaan. Untuk Departemen Penyelesaian yaitu 3.240. Bahan baku langsung untuk Departemen Permintaan itu 645, untuk Departemen Penyelesaian 660. Bahan baku tidak langsung Departemen Permintaan 1035, Departemen Penyelesaian 470, dan biaya overhead pabrik yaitu di Departemen Permintaan 120 dan Departemen Penyelesaian 360. Untuk beban produksi periode ini
Yang pertama, bahan baku langsungnya yaitu di Departemen Permintaan 18.200, sedangkan di Departemen Penyelesaian 16.300. Untuk bahan tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung Rp 25.875 di Departemen Permintaan, 24.150 di Departemen Penyelesaian. Untuk biaya overheadnya itu 17.500 di Departemen Permintaan dan 16.170 di Departemen Penyelesaian. Yang diminta yaitu yang pertama, buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Yang B, buatlah jurnal untuk transaksi. Nah, untuk menjawabnya kita cari dulu untuk membuat bagannya, yaitu di dalam bagan ini terdapat Departemen Permintaannya, yaitu produk dalam proses awalnya 500 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 3/4, 1/5. Ini bisa kita lihat dari soal, yaitu ini PDP produk dalam proses awal Departemen Permintaan 500 unit dengan tingkat penyelesaian, dan produk masuk dalam proses 9.100 unit. Ini 9.100 unit. Nah, di Departemen Permintaan juga terdapat produk hilang akhir sebanyak 300 unit, produk rusak 200 unit, dan produk dalam proses belum selesai 900 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3 dan 1/6. Ini bisa kita lihat di soal. Ini produk hilang akhir sebanyak 300 unit di Departemen Permintaan, produk rusak 200 unit, dan produk dalam proses akhir sebanyak 900 unit. Selanjutnya produk dalam proses, produk masuk dalam proses ini 9.100 ditambah dengan produk dalam proses awal 500 unit dikurang dengan 300 unit produk hilang akhir, dan produk rusak 200 unit, produk dalam proses belum selesai 900 unit. Kenapa dikurang? Karena produk hilang akhir, produk rusak, dan produk belum selesai tidak bisa ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Nah, hasil dari pertama penjumlahan 9.100 ditambah 500 ini dikurang dengan ini, produk-produk ini, dapatlah hasilnya 8.200 unit bersih. Nah, di Departemen Penyelesaian terdapat produk dalam proses awalnya itu 600 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 2/3 dan 3/4. Juga terdapat produk hilang awal 500 unit, produk rusak 50 unit, dan produk hilang akhir 260 unit. Produk dalam proses akhir 350 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/7 dan 2/5. Bisa kita lihat di soal, yaitu yang pertama produk dalam proses awal sebanyak 600 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 2/3 dan 3/4. Selanjutnya, produk dalam proses akhir Departemen Penyelesaian yaitu 350 unit
dan produk hilang akhirnya itu sebanyak 260 unit dan produk rusak 50 unit, produk hilang awal 50 unit. Jadi untuk mentransfer ke gudang, ini produk masuk dalam proses ditambah dengan produk dalam proses awal yaitu 600 unit. Jadi 8.800 unit dikurang dengan produk hilang awal 50 unit dan produk rusak 50 unit dikurang dengan produk hilang akhir 260 unit dan produk dalam proses akhir 30 unit. Jadi dari Departemen Penyelesaian yang bisa ditransfer hanya sebanyak 8.090 unit untuk gudang barang jadi, yaitu barang langsung baik. Selanjutnya kita masuk untuk mencari unit equivalent FIFO dengan rumus produk selesai ditransfer ditambah produk dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian dikurang dengan PDP awal kali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir tambah produk rusak. Nah, yang pertama kita cari itu Departemen Permintaan. Untuk unit ekuivalen bahan baku langsung yaitu 8.200 yaitu produk selesai ditransfer. Ini produk selesai ditransfer dari Departemen Permintaan 8.200 unit dan produk dalam proses akhirnya itu 900 unit. Ini produk dalam proses akhirnya itu sebaik di Departemen Permintaan yaitu 900 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Ini produk dalam proses belum selesai 900 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya itu bahan baku langsung sebesar 100%. Dikurang dengan 500 unit ini produk dalam proses awal dikali dengan 100% tingkat penyelesaiannya, yaitu ini kita ambil dari sini produk dalam proses awal 500 unit dengan tingkat penyelesaian bahan baku langsung 100 unit ditambah dengan 30 untuk produk hilang dan tambah 200 untuk produk rusak. Ini produk hilang ini produk hilang akhir yaitu 300 unit dan produk rusak 200 unit. Jadi hasilnya itu 9.100. Untuk unit ekuivalen DTKL biaya tenaga kerja langsung yaitu 8.200 yaitu produk selesai ditransfer, 900 produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya, ya ini 900 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 1/3 dan 500 yaitu produk dalam proses awal kali tingkat penyelesaiannya, yaitu ini produk dalam proses awal 500 unit dikali dengan 3/4 ditambah 300 ditambah 200 sama dengan 8.625. Untuk selanjutnya untuk mencari unit ekuivalen biaya overhead pabrik
yaitu 8.200 produk selesai ditransfer ditambah 900 dikali tingkat penyelesaian 500.500 produk dalam proses awal dikali 1/5 ditambah 300 ditambah 200. Ini untuk produk dalam proses belum selesai 900 dikali tingkat penyelesaian, dan PDP awal 500 unit dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak. Maka hasilnya itu 8.750. Untuk unit equivalent FIFO sama dengan rumusnya berbeda dengan yang pertama. Itu produk selesai ditransfer ditambah PDP produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang dengan produk dalam proses awal kali tingkat penyelesaian. Di Departemen Penyelesaian, unit ekuivalen bahan baku langsung yaitu 8.090 produk selesai ditransfer ke gudang. Ini 8.090 unit ditambah dengan produk dalam proses akhir yaitu 350 dikali tingkat penyelesaian ini produk hilang akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang dengan produk dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian. Ini produk dalam proses awal dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Yang pertama yaitu hasilnya sama dengan 8.090 ditambah dengan 350 kali 100% yaitu 900 dikurang dengan 600 kali 100% yaitu 500, jadi hasilnya itu 7.840. Begitu juga dengan unit ekuivalen bahan biaya tenaga kerja langsung 8.900 untuk produk selesai ditransfer ditambah dengan 350 kali 1/7 yaitu 300 dikurang dengan 600 dikali 2/3 hasilnya itu 375. Jadi hasil penjumlahan dan pengurangan ini itu 7.740. Untuk unit ekuivalen BOP 8.090 ditambah dengan 350 kali 2/5 dikurang 600 kali 3/4 yaitu 2/5 ini tingkat penyelesaian dan 350 ini produk dalam proses akhir Departemen Penyelesaian. Kalau yang 600 ini produk dalam proses awal dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Hasilnya itu 7.780. Untuk selanjutnya kita masuk ke laporan. Pertama kita membuat nama PT-nya dulu, PT Germen. Laporan harga pokok produksi Departemen Permintaan FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yang pertama kita cari data produksinya. Data produksi ini produk dalam proses awal tingkat penyelesaiannya itu
100% 3/4 1/5 sebanyak 500 unit. Ini produk dalam proses awal sebanyak 500 unit dengan tingkat penyelesaian dan produk masuk dalam proses sebanyak 9.100 unit. Jadi dijumlahkan ini dalam proses produk masuk dalam proses ini juga dari soal tadi ditambahkan dengan 500 jadinya 9.600 unit. Selanjutnya produk selesai ditransfer ke departemen penyelesaian. Produk selesai ditransfer ke departemen penyelesaian sebanyak 8.800 oleh dari 8.200 unit dengan 600. Produk hilang akhir 9.200 unit, sisa 200 unit, dan produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3, 1/6 sebanyak 900 unit. Kita peroleh dari sini produk hilang akhir 300 unit, produk sisa 200 unit, dan produk belum selesai 900 unit. Totalnya semuanya yaitu 9.600 unit. Selanjutnya kita mencari biaya yang dibutuhkan di departemen permintaan, yaitu biaya PDP awal produk dalam proses awal. Yang pertama, total biaya 1.800 kita peroleh dari penjumlahan di departemen permintaan itu sebanyak bahan baku langsung ditambah dengan ini semua 645 ditambah 1.035 ditambah 1.020. Hasilnya 1.800. Untuk biaya produk periode ini pada departemen permintaan yaitu biaya bahan baku langsung 18.200, biaya tenaga kerja langsung 25.805, dan biaya overhead pabrik 17.500. Yang angkanya kita peroleh dari sini. Beban produksi periode ini di departemen permintaan kita pindahkan. Jadi total biaya itu ditambahkan 1.800 ditambah 18.200 ditambah 25 ditambah 17.500 itu hasilnya 63.375.000. Untuk unit ekuivalennya kita peroleh dari 9.100 bahan baku langsung, dan biaya tenaga kerja langsung itu 8.625, dan biaya overhead pabrik 8.750. Angka ini kita peroleh dari sini. Departemen hasil unit ekuivalen yang sudah kita cari tadi kita pindahkan. Selanjutnya kita mencari beban produksi dibagi unit ekuivalen, yaitu biaya bahan baku langsung 18.200 dibagi dengan 9.100 hasilnya 2,
dan biaya tenaga kerja langsung 25.875 dibagi dengan 8.625 sama dengan 3, dan biaya overhead pabrik 17.500 dibagi dengan 8.750 hasilnya 2. Jadi beban produksi ini ditotalkan yaitu banyak itu. Selanjutnya kita masuk ke yang C, biaya diperhitungkan. 1. Kita mencari biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Dari Departemen Permintaan yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian yaitu sebanyak 8.200. Kita peroleh dari sini. Atau bisa juga kita lihat dari soal itu 8.200 unit. Dan untuk pembagiannya, biaya produk dalam proses awal sebanyak 500 unit yaitu SP 1.800.000. Ini kita peroleh dari biaya produk dalam proses awal sebanyak 500 unit ditambah tambahan biayanya yaitu biaya yang diserap sekarang untuk bahan baku langsung 500 unit dikali dengan 100% dikurang 100% yaitu 100% dikurang dengan selisih tingkat penyelesaian ini. Ini dikurang ini tingkat penyelesaian 500 unit dikurang dengan tingkat penyelesaian ini 500 dikali 100% dikurang 100% sama dengan 0 dikali 2, apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Seterusnya biaya tenaga kerja langsung 500 itu biaya produk dalam proses awal dikali dengan jumlah selisih dari tingkat penyelesaian 100% dikurang dengan selisih tingkat penyelesaian yaitu dikurang 3/4 dikali 3 hasilnya 100% dikurang 3/4 yaitu 0,25 dikali dengan 3 ini kita peroleh dari biaya beban produksi dibagi dengan unit ekuivalen hasilnya yaitu 375 dan BOP 500.000 biaya produk dalam proses awal dikali dengan 100% dikurang dengan ini selisih selisih tingkat penyelesaian dikurang dengan 1/5 itu 0,8 dikali dengan 2 hasilnya 800
Jadi ditotalkan 375 ditambah 800 hasilnya 1175. Biaya untuk periode ini itu kita ngambilnya dari biaya penyelesaian 8.200 dikurang dengan biaya produk dalam proses awal 500 dikali dengan 7 ini kita peroleh dari jumlah beban produksi unit ekuivalen dibagi unit ekuivalen, yaitu 7. Hasilnya yaitu 53.900. Jadi biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan yaitu biaya produk dalam proses awal sebanyak 500 unit, yaitu dengan harga 1.800 ditambah dengan 1.175 dari tambahan biaya yang diserap bulan sekarang ditambah dengan biaya untuk periode ini 53.900. Jadi sebelum disesuaikan yaitu 56.800. Nah, selanjutnya untuk penyesuaian, yang pertama biaya produk hilang akhir sebanyak 300 unit dikali dengan 7. Biaya produk hilang akhir ini kita peroleh dari sini juga kita dikali dengan 7, yaitu jumlah pembebanan biaya produksi dibagi unit ekuivalen sama dengan 2.100, dan biaya produk rusak normal 200 unit dikali dengan 7 sama dengan 1.400. Jadi 2.400 ditambah dengan 1.400 hasilnya itu 3.500. Biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan yaitu 56.875 ditambah dengan 3.500 hasilnya itu 60.375. Selanjutnya biaya atas produk dalam proses akhir sebanyak 900 unit kita peroleh dari sini juga bisa, dari soal juga ada 9 ini. Produk dalam proses akhir 900 unit untuk tingkat penyelesaiannya yaitu biaya beban bahan baku langsung itu 900 unit kita peroleh dari sini dikali dengan tingkat penyelesaian dikali dengan unit ekuivalen dikali dengan beban produksi unit ekuivalen atau UE-nya yaitu hasilnya 1.800. Untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu 9.900 unit dikali dengan tingkat penyelesaian 1/3 dikali 3 terdapat dari hasil pembagian beban produksi dibagi dengan unit ekuivalen
Hasilnya 3.750 dan BOP dan BOP 900 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 1/6 dikali 2. Untuk tingkat penyelesaian kita ambil dari sini produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3, 1/6. Dijumlahkan 1.800 tambah 900 tambah 300 yaitu 3.000. Jadi C1 tambah C2 sama dengan 60 juta 375.000 ditambah dengan 3.000 sama dengan 63.375. Hasil ini harus sama dengan total biaya pada produk yang dibebankan. Biaya yang dibebankan ini. Selanjutnya kita masuk ke laporan harga pokok produksi Departemen Penyelesaian menggunakan metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Data produksi yang pertama, produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian 100%, 2/3, 3/4 itu sebanyak 600 unit. Bisa kita lihat dari soal ini. Bisa kita lihat dari sini. Sebanyak 600 unit dan produk masuk dalam proses juga ada di dalam soal sebanyak 8.200 unit dijumlahkan menjadi 8.200 unit. Selanjutnya produk ditransfer ke gudang sebanyak 8.090 unit, yaitu produk langsung baik atau produk oke sebanyak 8.900 unit. Kita peroleh dari sini. Hilang awal yaitu 50 unit dan produk hilang akhir 50 unit, produk rusak 260 unit, produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100 unit 1/7 dan produk dalam proses akhir 100%, 1/7 dan 2/5 sebanyak 350 unit. Ini bisa kita lihat dari tibakan ataupun di soal. Bisa kita lihat dari sini ataupun dari untuk jumlah ini dijumlahkan semuanya itu totalnya 8.800. Selanjutnya kita masuk ke biaya dibebankan. Pada Departemen Penyesuaian, biaya pada produk dalam proses awal yaitu sebanyak 4.730 itu kita peroleh dari penjumlahan ini 3.240 ditambah dengan 660 ditambah dengan 470 dan 360.
Selanjutnya biaya produktif periode ini yaitu biaya produk yang diterima dari Departemen Permintaan sebelum penyelesaian, itu 60 di 60.375 dan unit ekuivalennya itu 8.200. Jadi ini dibagi 60.375 dibagi dengan 820, hasilnya yaitu 7.362. Ini kita peroleh dari sini, dari biaya produk ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Selanjutnya ini 8.200 kita peroleh dari sini, biaya produk yang ditransfer ke penyelesaian. Lalu biaya produk hilang awal. Terdapat biaya produk hilang awal dikurangi dengan produk hilang awal yaitu 50.000. Jadi biaya produk yang diterima yaitu 60.375 dan unit ekuivalennya yaitu 8.150. Ini merupakan jumlah dari pengurangan 8.200 dikurang dengan 50, jadi 8.150. 60.375 dibagi dengan 8.150 sama dengan 7.407 untuk biaya produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian. Selanjutnya bahan baku langsung 16.300, biayanya itu 16.300, biaya tenaga kerja langsung 24.150 dan biaya overhead pabrik 16.170. Ini kita peroleh dari soal ini. Kita pindahkan. Jadi total biaya untuk produk yang dibebankan pada Departemen Penyelesaian yaitu sebanyak 1.201.725. Untuk unit ekuivalennya kita peroleh dari sini, Departemen Penyelesaian unit ekuivalen sebanyak 7.840 untuk bahan baku langsung, 7.740 biaya tenaga kerja langsung, 7.780 untuk biaya overhead pabrik. Dan untuk beban produksi dibagi dengan unit ekuivalennya yaitu 232, itu kita peroleh dari pembagian antara 16.300 dibagi dengan 7, 840 dan 24.150 dibagi dengan 7.740 hasilnya 3, dan 16.170 dibagi dengan 7.780 hasilnya 2. Jadi total keseluruhannya yaitu
7.407 ditambah dengan 2 tambah 3 tambah 2, hasilnya itu 14.407. Selanjutnya kita mencari biaya yang diperlukan di Departemen Penyelesaian. Pertama, biaya produk yang ditransfer ke gudang sebanyak 8.090. 8.090 kita peroleh dari sini. Departemen Penyelesaian telah mentransfer ke gudang sebanyak 8.090. Dan biaya produk dalam proses awal sebanyak 600. Ini ada di bagan, juga ada di dalam soal, itu dengan biaya 4.730. Ini kita peroleh dari biaya produk dalam proses awal, itu dari total biaya ini 4.730 kita tambahkan. Selanjutnya tambahan biaya yang diserap bulan sekarang. Pertama, biaya bahan baku langsung 600 unit dikali dengan 100% dikurang dengan tingkat penyelesaian. Selisihnya yaitu dikali dengan produksi, beban produksi dibagi dengan UE, hasilnya 0, yaitu 600 unit dikali dengan 100% dikurang 100% dikali 2. 100% dikurang 100% sama dengan 0, jadi setiap yang dikalikan dengan 0 dia tidak mempunyai hasil. Dan biaya tenaga kerja langsung 600.000 kita peroleh dari sini, dikali dengan 100% dikurang dengan 2/3, hasilnya yaitu 0,33 dikali dengan 3, yaitu hasilnya 594. Untuk BOP 600 unit dikali dengan 100% dikurang dengan 3/4 dikali 2, yaitu 300. Ini merupakan tingkat penyelesaian. 100% dikurang dengan tingkat penyelesaian berapa selisihnya. Jadi 594 ditambah dengan 300 hasilnya 5.624. Selanjutnya biaya produk untuk periode ini yaitu 8.090 dikurang 60, 8.090 ini biaya produk dikurang dengan biaya produk dalam proses awal, dikali dengan 14.407. Ini kita peroleh dari sini. Selanjutnya hasilnya yaitu 1.908.43. Jadi biaya produk ditransfer ke gudang sebelum disesuaikan yaitu 4.730 ditambah dengan 5.624 ditambah dengan biaya produk untuk periode ini yaitu 1.908.43 sama dengan
Rp 113.532. Selanjutnya untuk mencari produk yang disesuaikan. Selanjutnya kita melakukan penyesuaian untuk biaya yang hilang dan produk rusak. Yang pertama, biaya produk hilang akhir yaitu 260 unit dikali dengan 14.407. 200 unit ini kita bisa lihat dari sini atau dari bagan ataupun dari soal. Produk hilang akhir sebanyak 500 unit dan produk rusak 250 unit. Hasilnya yaitu 3.745, dan untuk biaya produk rusak normal yaitu 720,35. Jadi jumlah ini 3.745,42 ditambah dengan 720,35, hasilnya itu 4.466,17. Jadi biaya produk yang ditransfer ke gudang setelah diselesaikan yaitu 1.13.532 ditambah dengan 4.466,17, hasilnya itu 117.998,43. Selanjutnya kita masuk ke biaya atas produk dalam proses akhir sebanyak 350 unit. Pertama, biaya produk yang diterima dari Departemen Permintaan yaitu 350 unit dikali dengan 7.407. Ini kita peroleh dari biaya produk akhir atau dari bagan, atau sedangkan 7,47 kita peroleh dari sini, biaya produk yang diterima dari Departemen Penyelesaian hasil pembagian beban produksi dibagi unit ekuivalen. Hasilnya itu 2.592,45. Untuk biaya bahan baku langsung itu sama dengan 350 dikali dengan 100% dikali 2. Ini 350 kita peroleh dari sini dikali tingkat penyelesaian, atau ini bisa kita lihat dari soal atau dari bagan. Ini 350 dikali tingkat penyelesaian dikali dengan jumlah masing-masing biaya produksi yang dibebankan. Hasil dari pembagian total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Hasilnya itu 35 dikali 100% dikali 2, 700, dan biaya tenaga kerja langsung 350 dikali 1/7 dikali 3, 150, dan 3
450 dikali 25 dikali 2 yaitu 2.280. Jadi ditotalkan 2.592,45 ditambah dengan 700 ditambah dengan 1.150 ditambah dengan 2.080. Hasilnya yaitu 3.727,45. Jadi C1 ditambah C2 itu 117.998,83 ditambah dengan 3.727,45 sama dengan 121.726,5. Ini hasilnya harus sama dengan biaya yang dibebankan pada harus sama hasilnya. Selanjutnya kita masuk untuk pencatatan jurnal. Yang pertama, jurnal untuk mencatat beban produksi pada departemen permintaan, yaitu persediaan barang dalam proses departemen permintaan 61.575. Ini kita peroleh dari soal hasil penjumlahan ini. Hasil penjumlahan ini itu 61.575 untuk kreditnya itu bahan baku langsung sebanyak 18.200, biaya tenaga kerja langsung 25.875 dan biaya overhead pabrik 17.500. Selanjutnya jurnal untuk mencatat transfer harga pokok dari departemen itu persediaan barang dalam proses di departemen penyelesaian sebanyak 63.75. Ini kita peroleh dari sini produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian setelah dikumpulkan. Untuk kreditnya itu persediaan barang dalam proses di departemen penyelesaian sebanyak 60.370. Selanjutnya jurnal untuk mencatat beban produksi pada departemen penyelesaian itu persediaan di debitnya persediaan barang dalam proses departemen penyelesaian sebanyak 56.620. Ini jumlahnya itu dari total ini bahan baku langsung sebanyak 16.300, CCKL 24.150 dan BOP 16.170 dijumlahkan. Ini kita peroleh dari soal ini untuk produk departemen penyelesaian. Selanjutnya kita masuk ke jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Persediaan barang jadi yaitu sebanyak
117.998,43, dan di debitnya persediaan barang dalam proses ekonomi penyelesaian sebanyak 1.117.968,43. Ini angkanya diperoleh dari sini. Dia produk yang ditransfer ke gudang setelah disesuaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kejanggalan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.